warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Imarul Ahdiah, mahasiswa S3 IPP Gari Bangkalan, program studi PPKN. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan judul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbicara tentang keberagaman, di Indonesia banyak keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, dan budaya yang sering disebut sebagai SARA. Tetapi di sini kita akan belajar kurang afdal kalau kita belum menyanyikan sebuah lagu daerah agar lebih semangat dalam belajarnya. Kalau begitu kita ambil lagu dari daerah Madura dengan judul Kraben Sape. Sudah pasti bisa semuanya dong. Oke, kita mulai. Tanto rame kalaben bedena keraben sape banyak reng manca pada deteng dari jauh arlo neng tua keraben sape Madura sape sape buru tuli buru roa sape nala acecer ela kerap senompak sambi atanteng atena nekat tak takok mate sape buru marah angin tak takok mate sape angsal gening nyalen sape mingkir tuli mingkir sape mingkir tuli mingkir. Wow, kalian luar biasa dalam menyanyikan lagu daerah, khususnya dari Madura. Sudah semangat pastinya sekarang? Sekarang kita lanjut belajar. Nah, di sini ada gambar berbagai macam alat musik, ya, dari berbagai daerah. Yang pertama ada rebab. Rebab ini bentuknya seperti busur panah dan asalnya dari Jawa Barat. Lalu ada kendang. Kendang berasal dari Banten. Lalu ada gambang. Gambang ini berasal dari daerah Kalimantan Utara. Nah, alat musik ini, dari berbagai macam alat musik ini bisa dimainkan secara bersamaan dan menghasilkan nada yang indah. Dari sini sudah terlihat jelas adanya keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Kita lihat. Nah, yang kita tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ternyata setiap katanya memiliki arti loh teman-teman. Kita lihat yang pertama, kata Bhinneka. Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Nah, yang kedua ada kata tunggal. Tunggal ini berarti satu dan kata Ika berarti itu. Jika digabung berarti Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke keberagaman suku di Indonesia. Di sini ada 3 pengertian dari ahli. Yang pertama menurut ensiklopedia, yang kedua menurut Frederick Bart, dan yang ketiga menurut Koncaraningrat. Coba diperhatikan pengertian dari masing-masing ahli tersebut. Oke, sudah?
Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Nah, ini ada gambar beberapa suku di Indonesia. Ternyata perlu kita ketahui, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Banyak, teman-teman. Dan setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri dan karakteristiknya yang berbeda-beda atau karakteristiknya masing-masing. Nah, ini ada gambar tangan berbagai macam warna kulit. Ada yang berwarna putih, berwarna hitam, ada yang berwarna coklat atau sawo matang. Nah, tetapi mereka mau berkumpul. Dari beberapa warna kulit ini tadi, mereka mau berkumpul. Apa alasannya mereka mau berkumpul? Nah, ini menandakan bahwa adanya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa seperti itu? Walaupun mereka berbeda-beda, mereka mau bersatu, mereka mau berkumpul. Nah, seperti halnya kita berteman. Kita mau berteman dengan siapa saja tanpa adanya membedakan satu sama lain. Dan ada juga contoh bekerja sama. Mereka mau bekerja sama tanpa membedakan satu sama lain. Ada yang berambut putih, ada yang berwarna hitam rambutnya, ada juga yang berwarna pirang. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya manusia mempunyai derajat yang sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa, sekarang kita beranjak ke keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui pemerintah. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah gambar peribadatan, tempat mereka beribadah masing-masing agama tersebut. Dilihat? Oke, lanjut. Nah, perlu kita ketahui, di Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya pemaksaan. Kalian harus beragama A, kalian harus beragama B. Tidak. Indonesia memberi kebebasan, memberikan kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Nah, hal ini dengan adanya kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai sini sudah paham? Ada yang dipertanyakan lagi? Oke, saya anggap kalian sudah paham. Lanjut. Nah, kita lanjut ke keberagaman ras. Ras sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya asal atau akar. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ada seorang ahli bernama A.L. Kroeber yang mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4 golongan. Yang pertama ada ras Mongoloid, ya ini ada ras Mongoloid. Yang kedua ada ras Negroid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid. Dan yang keempat ras khusus. Coba diperhatikan setiap gambar ras tersebut. Kira-kira kalian termasuk ras yang mana? Saya termasuk ras yang ini. Teman saya yang ini ternyata. Wow, ternyata banyak keberagaman di antara kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu sudah jelas bahwa ada keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut. Berbicara tentang ras, pasti tidak jauh dengan yang namanya budaya. Budaya di Indonesia berbagai macam. Kita lihat di sini ada 2 gambar, ya, ada 2 gambar. Coba perhatikan gambar di sini, apakah kedua gambar ini sama dan terletak dari satu daerah yang sama? Coba diperhatikan.
Jika jawaban kalian berbeda atau berbeda daerah, kalian benar sekali. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Nah, ini gambarnya. Kita lihat di sini sama-sama memakai pakaian adat. Hampir mirip seperti kebaya. Ya, dua-duanya hampir mirip. Nah, gambar sebelah kiri ini pakaian adat Jawa Timur, tepatnya di Madura. Nama pakaian ini adalah Sakera Marlena. Nah, baju ini menjadi kebanggaan masyarakat Madura. Biasanya digunakan pada hari-hari tertentu atau acara-acara besar. Nah, yang sebelah kanan ini adalah pakaian adat Bali dengan nama baju safari. Pakaian ini biasanya digunakan, ada yang menggunakan saat hari-hari tertentu atau acara besar, ada juga yang menggunakan untuk setiap hari keseharian mereka menggunakan baju safari ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita beralih ke keberagaman antar golongan. Apa sih golongan itu? Golongan sendiri adalah kelompok-kelompok masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum yang seperti apa? Nah, dalam golongan itu ada yang namanya stratifikasi sosial yang menjadi pembeda antara anggota masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Secara bertingkatnya seperti apa? Kita lihat. Nah, kelas-kelas tersebut terdiri dari 3 kelas. Yang pertama, kelas atas, yang kedua kelas menengah, dan yang ketiga kelas bawah. Yang menjadi kriteria penggolongan adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, luasnya ilmu pengetahuan, serta keturunan. Nah, tetapi meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara Indonesia hidup dalam satu ikatan yang kuat. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana belajar kita kali ini? Apakah menyenangkan? Dan kalian termotivasi untuk belajar PPKN? Saya harap kalian termotivasi dan selalu semangat untuk belajar PPKN. Karena PPKN itu mudah kalau kalian mau dan ada niatan untuk belajar. Oke, kira-kira apa sih manfaat yang diperoleh dari mempelajari keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Tentunya sekarang lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia. Dan apa sih sikap yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk kedepannya? Sikap yang harus kita lakukan adalah menjaga negara Indonesia dengan persatuan dan kesatuan. Ya, dengan tadi secara hal kecil, kita memilih teman tidak ada yang membedakan satu sama lain, mau berinteraksi dengan siapapun, lalu saling toleransi satu sama lain. Oke, sampai di sini belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian termotivasi untuk belajar PPKN. Saya Imarullah Hadiah, mohon pamit undur diri. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.